Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis big match antara Chelsea versus Liverpool yang berkesudahan dengan skor 1-1. Meski berakhir imbang, laga ini cukup menarik lantaran dua manajer top EPL bertemu dan saling beradu taktik. Chelsea sebagai tuan rumah turun dengan formasi dasar 3 center back. Namun, menariknya ketika bertahan, nggak menggunakan 5 back seperti pada umumnya. Di fase bertahan ini, anak asuh Pochettino membentuk shape 4 back di belakang. Chilwell yang berposisi di atas kertas sebagai wingback nggak turun hingga ke backline, sehingga shape bertahan nampak menjadi 4-4-2. Sementara Liverpool tetap menggunakan pakem 4-3-3. Namun yang menarik adalah bagaimana McAllister yang diplot sebagai nomor 6 menggantikan posisi Fabinho. Lalu ada Gakpo yang dipasang juga sebagai gelandang. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Seperti disebut di awal, Pochettino menggunakan formasi 3 center back. Trioisasi, Silva, Colwill start di depan Robert Sanchez sebagai kiper. Sementara di lini tengah diisi James, Chukwuemeka, Enzo, Gallagher, serta Chilwell. Di depan ada Joe Jackson serta Sterling. Sementara Liverpool tetap dengan pakem 4-3-3-nya bersama Trent, Konate, Van Dijk serta Robertson di backline. Yang menggantikan posisi Fabinho adalah McAllister, diapit Szoboszlai serta Gakpo. Di lini depan diisi Salah, Jota serta Luis Diaz. Sejak awal laga, Liverpool langsung tancap gas dengan melakukan high press. 3 pemain depan sebagai pressure di lini pertama bersama 2 gelandang nomor 8 di belakangnya akan melakukan pressing dan menutup akses progresi Chelsea ke tengah. The Reds juga melakukan pressing trap atau jebakan press baik di sisi sayap ataupun tengah. Jika dibanding musim lalu, kali ini Liverpool memiliki gelandang-gelandang baru yang lebih muda dan lebih bertenaga. Karena hal ini, Klopp bisa menerapkan kembali counter press agresif seperti yang terlihat beberapa musim lalu. Merespon high press yang dilakukan oleh Liverpool, Pochettino menerapkan kelebaran maksimal di lini pertama dengan Levi Colwill yang menempati area sayap kiri layaknya seorang fullback, padahal dia diplot sebagai center back kiri. Dengan kelebaran maksimal ini, The Blues bisa melakukan sirkulasi yang memaksa 3 pressure Liverpool untuk bergeser cukup jauh, sehingga tercipta ruang untuk menjangkau gelandang di tengah guna melakukan progresi. Sama halnya dengan Chelsea, Liverpool juga menerapkan kelebaran maksimal ketika build up dengan 2 fullback yang melebar di area yang rendah. Dengan struktur seperti ini, Liverpool bisa merenggangkan block press Chelsea. Lihat di sini, positioning Trent Alexander-Arnold menarik Chilwell naik, sekaligus membuka akses progresi ke depan. Target progresinya hanya difungsikan sebagai pemantul yang akan mengembalikan bola kepada McAllister yang menghadap ke depan. Set play build up Liverpool ini berbuah gol di menit 18. Dengan ide yang sama persis yaitu kelebaran maksimal dan target progresi yang menjadi pemantul, terlihat juga di sini Liverpool membentuk shape segitiga yang mempermudah untuk melakukan passing cepat. Dan jarak antar lini yang cukup jauh dari Chelsea semakin membuat Liverpool leluasa untuk melakukan progresi. McAllister pun memiliki ruang dan waktu yang cukup banyak guna mengontrol bola dan melepaskan long ball kepada Salah di depan. Yang menarik di sini adalah eksekusi long ball-nya, di mana ia melepaskan umpan dengan kecepatan yang tinggi sehingga bola bisa lebih cepat sampai ke Salah. Umpan McAllister ini membuat pertahanan Chelsea unbalanced. Colwill nggak mampu membendung Salah yang berhasil melepaskan asis cantik kepada Luis Diaz di sisi jauh setelah unggul momentum lari dari Reece James. Di fase attacking, Chelsea membentuk shape 3-2-5. 5 pemain di depan mengungguli 4 back Liverpool. Nggak jarang pula, Enzo akan naik sehingga nampak strukturnya 3-1-6.
Pemain asal Argentina ini memang diberi role lebih menyerang oleh Pochettino dibanding musim sebelumnya. Dan ini seolah membuatnya bermain lebih lepas. Dua pemain depan di koridor half space, Chukwuemeka dan Sterling, memposisikan diri di ruang antar lini untuk melakukan overload terhadap 3 gelandang Liverpool. McAllister yang nggak terbiasa diplot sebagai single pivot nampak kesulitan menghadapi ini. Selain overload di tengah, Chelsea juga cukup sering melakukan serangan melalui kanan dengan link up yang dilakukan oleh Sterling dan Reece James. Terlihat di situasi ini, Robo sering kewalahan karena harus mengcover 2 pemain. Hal ini pula yang terlihat sebelum gol Chelsea, di mana Sterling berhasil merangsek masuk ke pertahanan Liverpool dan melepaskan cutback yang dihalau oleh Trent Alexander-Arnold dan berujung corner yang menjadi awal gol Chelsea. Gol penyama kedudukan ini dicetak memanfaatkan second ball atau bola muntah dan kemelut di area kotak penalti Liverpool. Second ball atau bola muntah ini memang situasi yang cukup sulit diantisipasi karena arah jatuhnya bola yang random dan biasanya untuk pertahanan juga masih unbalanced serta pemain nggak dalam kondisi yang siap untuk mengantisipasinya. Seperti yang terlihat di momen ini, Trent terlambat merespon pergerakan Axel Disasi yang menyambar bola di depan gawang Liverpool. Melihat timnya yang sering terekspos di sisi kiri pertahanannya, Klopp respon dengan menginstruksikan Luis Diaz untuk sedikit turun agar bisa membantu Robo ketika Chelsea menyerang areanya. Sementara itu, seperti yang disampaikan di awal tadi, meski memasang 3 center back, saat bertahan Chelsea nggak membentuk shape 5 back, karena Chilwell nggak turun sejajar dengan backline. Ex pemain Leicester itu akan tetap berada di tengah untuk menutup gelandang nomor 8 Liverpool, Szoboszlai. Merespon hal ini, Szoboszlai beberapa kali akan melebar menarik Chilwell mengikutinya dan membuka ruang di tengah yang akan diekspos oleh Trent yang bergerak invert ke tengah. Seperti terlihat di proses gol Mo Salah yang dianulir karena offside. Konsekuensi lain dengan Chilwell nggak turun dan Colwill yang bertipe center back dengan kecenderungan berada di tengah adalah seringkali Mo Salah nggak termarking ketika ia melebar di sisi kanan. Dengan respon taktik dari kedua pelatih menjadikan laga ini berjalan alot. Di babak kedua, Liverpool nggak banyak mendapatkan peluang-peluang besar, terlihat dari XG timeline yang datar. Sementara itu, Chelsea nggak bisa memanfaatkan beberapa peluang-peluang yang mereka dapatkan sehingga skor 1-1 bertahan hingga laga berakhir. Enzo Fernandez, ruang taktik pilih jadi pemain terbaik di laga ini karena ia bisa memainkan role berbeda dengan lebih menyerang, dengan ditopang Gallagher di belakangnya yang juga bermain lugas.